Shalom. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, saya ingin berbicara mengenai proses pendewasaan rohani yang saya akan ambil di dalam kitab Yesaya pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya akan membacakannya buat saudara. Mari simak. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Demikian firman Tuhan. Nah, ayat-ayat yang baru saja saya bacakan itu merupakan perkataan Nabi Yesaya, yaitu bahwa pada suatu waktu sisa penduduk Yerusalem akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, bersih dan kudus, yaitu pada saat semua kotoran dan kecemaran telah dibersihkan. Dan pelaku daripada proses pembersihan tersebut adalah roh yang mengadili dan roh yang membakar. Untuk diketahui, kitab suci sering menggunakan lambang api untuk menggambarkan Roh Kudus. Dan jikalau kita perhatikan roh dalam ayat yang saya telah baca tersebut, dilihat dari kegiatannya atau pekerjaannya, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus, yaitu sebagai roh yang mengadili. Ia menginsafkan hati nurani manusia akan dosa dan kecemaran. Kemudian sebagai roh yang membakar, maka ia membersihkan dan membakar noda dan kotoran yang terlihat, yang terdapat di dalam diri kita. Kemudian istilah membakar dengan roh di dalam perjanjian lama hanyalah bermakna kiasan. Sedangkan makna yang sesungguhnya itu dijelaskan di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Kemudian, jikalau kita berbicara mengenai api, dari semua kekuatan alam yang ada, maka api merupakan suatu kekuatan yang paling mengerikan dan sekaligus paling mengagumkan. Orang-orang dari segala agama dan bangsa-bangsa dari segala zaman merasa takut dan sangat hormat terhadap api secara tahyul. Contohnya, orang Farsi di India, yang sebenarnya mereka adalah orang-orang Persia yang berasal dari Iran. Mereka sampai pada saat ini masih tetap menyembah api dengan rasa hormat yang sangat fanatik. Nah, sesungguhnya lambang api ada banyak terdapat baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dan hampir semuanya berkaitan dengan kehadiran dan kuasa Allah sebagai api yang hidup. Jadi, sebagaimana matahari yang merupakan sumber tenaga dalam lingkup dunia, maka demikian jugalah Roh Kudus dalam lingkup alam rohani.
Nah, berikutnya saya ingin mengajak kita melihat pernyataan Yohanes Pembaptis yang terdapat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, yang lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, dalam ayat ini, Yohanes Pembaptis berbicara mengenai api, dan ia menyamakannya dengan Roh Kudus. Jadi, api dilukiskan sebagai pengaruh yang menyucikan dan yang penuh kuasa. Sesuai dengan kitab suci, jikalau kita menemukan atau melihat lambang api, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus sebagai roh yang membakar. Dan ini adalah nubuatan Nabi Yesaya yang digenapi pada hari Pantekosta, yaitu hari di mana pada saat itu Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lebih yang lalu di sebuah loteng di Yerusalem, di Israel sana. Dan api tersebut tidak menghukum, melainkan menyucikan. Sama seperti halnya bara api yang menyentuh dan menyucikan bibir Nabi Yesaya pada waktu itu, yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kemudian berikut ini saya ingin mengajak kita belajar untuk melihat fungsi pendewasaan oleh api yang digambarkan di dalam kitab suci, yang berperan dan berfungsi terhadap penyempurnaan atau pembentukan karakter orang Kristen, yang terdapat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 bagian B dan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Ia, yaitu Yesus, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Ini adalah lanjutan daripada pernyataan Yohanes Pembaptis. Arti daripada pernyataannya akan lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang mengerti proses pengirikan padi atau gandum yang masih menggunakan cara atau metode tradisional. Adapun tempat pengirikan biasanya berada atau terletak di daerah yang berangin, maksudnya yang banyak anginnya. Dan prosesnya adalah sebagai berikut. Seorang petani akan mengangkat biji gandum tersebut dengan sebuah alat pengangkat dari kayu yang dinamakan penampi. Kemudian melambungkannya atau melemparkan biji gandum tersebut berulang-ulang kali ke udara sampai debu jerami tersebut tertiup oleh angin dan gandumnya jatuh ke bawah. Lalu gandum-gandum tersebut dimasukkan ke dalam lumbung dan debu jeraminya dikumpulkan untuk dibakar. Inilah yang dimaksud dengan ia membersihkan tempat pengirikannya. Dan tujuan daripada pekerjaan tersebut adalah untuk menyimpan yang bernilai dan yang berharga, dan kemudian membakar habis yang tidak berguna. Kemudian sekamnya, yaitu kulit gandum yang dahulunya sangat berguna, dibutuhkan untuk perkembangan atau pertumbuhannya, tetapi sekarang
sudah tidak berguna lagi, bahkan merugikan karena fungsinya telah selesai. Untuk itu, sekam tersebut harus dipisahkan dan dibakar. Jikalau tidak dibakar, maka itu akan bisa bercampur kembali sehingga akan merusak kualitas atau mutu daripada gandum tersebut. Nah, makna rohaninya bagi kita adalah dalam hidup kita ada hal-hal yang baik dan berharga yang berasal daripada Allah. Tetapi ada juga hal-hal yang jahat yang berasal daripada si iblis dan bahkan dari diri kita sendiri yang suka memberontak. Nah, untuk melakukan pemisahan antara yang berguna dan yang tidak berguna, maka diperlukan pelayanan yang berapi-api dari Roh Kudus yang oleh Yesaya dinamakan roh yang membakar. Jadi, hal-hal yang tidak berguna harus dibuang demi kepentingan pendewasaan. Pada hari Pantekosta tadi, yaitu di mana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lebih yang lalu di loteng Yerusalem. Roh tersebut membakar habis perasaan takut yang hebat daripada murid Tuhan Yesus dan membuat mereka menjadi berani seperti singa. Roh itu membakar ketidakpercayaan mereka sehingga mereka memiliki iman yang kuat dan sungguh-sungguh serta penuh dengan Roh Kudus. Dan roh tersebut juga membakar sifat mementingkan diri sendiri daripada mereka yang mengakibatkan di dalam hati mereka berkobar api kasih yang menyala-nyala. Nah, ungkapan debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini sepintas selalu kedengarannya bernada kejam. Tetapi hanya itulah satu-satunya cara atau tindakan yang radikal dan drastis yang harus dilakukan untuk membersihkan hati dan hidup kita dari dosa manusia yang sangat hebat dan telah burat berakar tersebut di dalam diri kita. Karena kasih-Nya, maka Allah mengizinkan api kesengsaraan melaksanakan pekerjaannya di dalam diri kita. Akan tetapi, tetap berada dalam pengawasan dan kontrol daripada Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, masih adakah debu jerami di tempat pengirikan di dalam hidup kita yang perlu dibakar habis? Nah, banyak persoalan, banyak masalah kehidupan yang pelik dan rumit yang kita alami. Dan semuanya itu tidak menyenangkan hati kita. Namun semuanya itu dibutuhkan untuk mengikis hal-hal yang buruk dan jahat yang masih melekat di dalam diri kita. Dan ini hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Kesimpulannya, kekristenan bukan sekedar agama. Agama hanya mengajarkan nilai-nilai kebenaran menurut kitab sucinya masing-masing. Lalu membuat aturan-aturan agama yang harus diikuti oleh para pengikutnya sebagai bentuk ketaatan. Sehingga hal-hal tersebut dapat membuat orang terjebak kepada ketaatan yang ketat dan kaku serta fanatis terhadap aturan-aturan agama tersebut. Dan akhirnya mereka menjadikan agama tersebut tanpa disadari sebagai Tuhan. Jadi Tuhannya adalah agama itu, bukan Tuhan yang sebenarnya. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan
mengajarkan untuk menjalankan esensi kehidupan yang Allah kehendaki bagi kita yang telah menerima anugerah keselamatan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karakter manusia berdosa kita digantikan dengan karakter Kristus yang adalah teladan dan gambaran manusia sempurna. Dan lagi-lagi, ini hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, agama mungkin saja dapat membuang noda yang ada di bagian luar hidup kita dan membuat kita nampak rapi atau baik dari luar. Tetapi agama tidak berdaya membersihkan kotoran-kotoran yang telah tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Karena ada hal-hal yang buruk, yang jahat, yang kotor, yang melekat di dalam setiap hati kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 dan ke-22. Demikian bunyinya. Dari dalam, dari hati orang akan timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dan hanya api Roh Kudus yang dapat menembus sampai kepada kedalaman yang tersembunyi itu. Dan hanya dialah yang sanggup secara efektif membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah berurat berakar dan dosa yang telah mendarah daging dalam diri kita. Akhirnya, saya ingin mengatakan ada harga yang harus dibayar, bahkan sangat mahal, terhadap proses pendewasaan rohani agar kita cemerlang dan menjadi bejana yang indah di hadapan Allah dan sesama kita manusia. Tuhan memberkati. Amin.